Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat di bulan Ramadan menegaskan bahwa pemerintah fokus pada program prioritas peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan taklimat untuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam taklimatnya, Presiden fokus membahas program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo juga mendorong agar pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah agar mengutamakan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan miskin ekstrim dapat segera terlaksana. Di sisi lain, rapat terbatas juga menjadi momentum penguatan kerjasama jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih, di mana Presiden meminta agar jajaran menteri untuk fokus pada pencapaian dan memastikan bahwa program prioritas berjalan sesuai rencana. Pemirsa, pemerintah secara resmi mengumumkan Flexible Working Arrangement atau FWA bagi ASN mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Pemerintah juga mempercepat libur sekolah pada 21 Maret 2025 guna mengantisipasi lonjakan arus mudik saat Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melakukan rapat dengan menteri terkait untuk membahas surat edaran bersama pelaksanaan libur Lebaran 2025. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement atau bekerja secara fleksibel bagi ASN dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Sementara libur sekolah Ramadan semula pada 24 Maret dipercepat pada 21 Maret hingga 8 April 2025 untuk mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran Idul Fitri. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah dan nanti masuk tanggal 9. Hal ini dengan rentang waktu yang lebih lebar kita harapkan untuk mengurangi risiko penumpukan jalur mudik maupun arus balik arus mudik maupun arus balik bisa relatif bisa tidak menumpuk di waktu-waktu tertentu. Sementara itu, demi melancarkan lalu lintas selama perjalanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar kepala daerah untuk memperbaiki jalan lintas provinsi hingga kabupaten. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur transportasi mudik Lebaran dan ketersediaan pangan saat libur Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah mempersiapkan kelancaran arus mudik dan balik Idul Fitri 2025 yang aman dan juga lancar. Mudik gratis digelar untuk mengurangi angka kecelakaan saat arus mudik dan arus balik. Persiapan pemerintah yang diwakili Jasa Raharja, Jasa Marga, dan Hutama Karya mencakup survei jalur mudik, peningkatan pelayanan dengan integrasi sistem rumah sakit dan kepolisian, serta pembukaan posko di beberapa titik rawan. Selain itu, program mudik gratis Jasa Raharja juga kembali digelar dengan target lebih dari 20.000 pemudik. Tersedia 1.360 bus, 90 kereta api, dan 26 kapal laut dengan tujuan 12 kota utama. Pendaftaran dibuka dengan sistem terintegrasi menggunakan NIK atau nomor handphone lewat website masing-masing perusahaan BUMN. Pertama, jumlahnya pasti akan lebih banyak ya, karena kapasitas yang dulunya sekitar 80.000 sekarang hampir 100.000 dan tujuannya juga lebih dari 200 tujuan, jadi ini cukup signifikan sekali. Kemudian ada cara registrasi yang secara bersama-sama. Ini adalah kolaborasi di seluruh Kementerian BUMN, meregistrasi sehingga tidak ada pendaftaran yang ganda, dan ini adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mudik gratis ini. Jadi nggak ada yang terhalangi oleh double